Halo semua, penggemar MMA Indonesia. Saya Rudi Ahom Gunawan, juara kelas welter di MMA One Pride. Saya hari ini ingin menjelaskan tutorial mengenai bagaimana cara kita melepaskan diri dari posisi bottom terkena mount position. Karena sejauh ini saya melihat banyak fighter-fighter Indonesia, terutama di One Pride, pada saat terkena posisi mount dan dia posisinya di bawah, mereka nggak bisa mengendalikan sehingga memberikan badannya ke belakang untuk di choke seperti itu. Untuk mempraktekkan teknik ini saya membutuhkan seorang partner. Partner saya ini sudah biasa ada di One Pride, dia sebagai ring announcer. Kita sambut dengan Prometa. Oke. Biar kayak anak BJJ ya kok. Oke, berarti kita mau praktekin nih ya. Berarti ini adalah cara escape dari posisi mount di bottom. Berarti gue harus contohinnya gue yang ada di mounting dulu ya. Gue di bottom. Ini gue mount dulu nih. Di One Pride belum ada yang mount Rudy loh. Lumayan gue dikasih kesempatan. Keseringan. Kalau di BJJ berbeda, di BJJ kita nggak menggunakan pukulan kan? Iya. Jadi kita hanya berusaha untuk escape. Iya. Sedangkan kalau di MMA kita akan dihalau dengan pukulan segala macam pukulan, paham ya? Nah, saya lebih condong kalau saya nggak mau begini, saya nggak akan begini, karena resikonya tetap aja kalau nggak dipukul dia ada pukulannya masuk atau diberhentikan oleh wasit. Iya. Jadi sama aja kita udah kalah. Jadi lebih baik kena pukulan, tetapi kita masih tetap berusaha untuk melepaskan diri. Oke. Paham? Paham. Jadi perbedaannya adalah kebanyakan orang hanya begini, Iya, karena dia udah ketakutan ketakutan dipukul. Iya. Sedangkan resiko dari MMA adalah dipukul. Pukul. Resiko Oh iya. dipukul. Jadi lu harus terima aja kalau dipukul sebenarnya. Terima Harus siap. aja. Jadi udah latihannya selain memukul, kita juga harus latihan dipukul. Nah, Iya. saya menerapkan latihan dipukul dan saya akan siap untuk dipukul. Iya, gue lihat tuh. Cuma aneh banget tuh latihannya dipukulin. Oke. Iya. Langkah saya adalah saya mau body wiper. Body wipernya sini. Yap. Keseringan kebanyakan orang ngedorong kaki lawan hanya begini doang Yap. atau begini. Tapi dia nggak ada pakai border. Oke. Sedangkan kalau kita pakai badan, kita untuk mendorong ini lebih ada power. Iya. Lebih ada power. Kenapa? Oke. Perpendikular ya. Iya. Jadi pada saat saya kesini, saya dorong pahanya lawan, pinggang saya muter, pinggang saya selimping. Pada saat selimping, saya menciptakan satu celah, satu jarak antara selangkangan lawan dengan pinggang saya, Iya. sehingga saya bisa masukin ini, Iya. and then we do this. Oke, Heel hook ya. heel hook. Nah, kebanyakan lawan yang terjadi di MMA, dia hanya bertahan. Dan ujung-ujungnya pada bertahan dia begini. Iya. Hancur. Sama. Jadi lebih baik kalau sudah siap di MMA, sudah siap dipukul. Resiko orang adalah dipukul kalau di MMA. Iya. Lebih baik saya dipukul, Berarti- tetapi saya bisa menyelesaikan pertandingan, Mengcounter juga ya. mengcounter juga. Jadi karena kalau balik badan itu sama aja Bunuh udah diri. bunuh diri. Nah, Don't give your back kalau kata para pelatih. yes. Iya. Ya, jadi body wiper itu penting. Keseringan orang nggak sadar, mereka hanya dorong ini aja, Yap. tapi mereka nggak pakai body wiper. Ini kan terjadi pada saat dia di posisi mau Posisi time itu. out. Tapi kan kadang ada orang-orang yang dia settle position rapi itu ya. Dia selalu tenang, dia tunggu. Nah, selagi tenang, tunggu, nah kita nggak dihajar juga. Karena pada saat dia menyerang, itu kelemahan dia. Oke, itu poin itu. Poinnya adalah pada saat lawan menyerang, itu kelemahan lawan ada di situ. Tetapi pada saat dia belum menyerang, dia hanya settle, ya kita ngatur juga, kita settle, jangan sampai tersettle. Oke. Ya kan? Iya. Dia mau nyettle, ya kita atur. Ya. Gue ambil lagi biar tersettle. Oke. Dia mau mukul, gue kontrol dulu. Jadi saya kontrol dulu, selesai itu saya baru berjuang. Oke.
Berarti di sini ini juga dulu sebenarnya bisa kemungkinan untuk half guard atau Half guard bisa. Atau gue balik lagi ke sini, sorry. Iya, full guard. Atau open guard. Gitu. Oke, gitu. Berarti itu latihannya istilahnya senamnya mungkin kan kadang kan memang dicampur bridge ya. Ada orang-orang kan yang justru mereka bridging tapi justru mereka nggak reviver. Ya, jadi mereka bridging, hanya bridging. Bridging tuh terkadang, sorry, pinjam lagi kan. Bridgingnya lawan, terkadang bridgingnya kita terkadang begini karena panik. Iya. Karena panik cuma gini doang. Cuma ngebuang lawan doang. Ya kan? Hanya nge-bridgingnya begitu doang. Tetapi sebenarnya harus yang ditarik kan kita ambil ininya dia. Iya. Waktu kita mau bridging ke sana, tumpuannya jangan sampai dia nge-base di sini. Iya. Jadi saya nge-bridging, saya tarik ini misalkan, saya bridge ke sana. Oke. Jadi bisa juga ya, dibilangnya lu buang ke arah lawan sini ya? Buang ke arah lawan biar posisinya, biar posisi si tangan ini yang nge-base. Oke. Karena pada saat kita dibuang, posisinya adalah pasti pada saat kita di bridge, kita bakal Iya. jaga posisi. Iya. Caranya supaya dia nggak nge-base, saya tarik. Aha. Saya simpenin, sekaligus saya nge-bridge. Nge-bridge, kalian nge-sweep. Nge-sweep arahnya kemana? Tergantung tangannya. Tergantung arah yang lemahnya, yang udah dimatiin. Oke. Itu guys. Jadi untuk semuanya hari ini yang saya mau tunjukkan adalah teknik seperti itu dulu. Tetapi nanti ke depannya saya pasti akan menunjukkan lagi teknik-teknik yang lain. Saya bahkan mungkin akan bikin bagaimana cara self defense bagi wanita, kemudian bagaimana cara kehidupan saya sehari-hari di rumah ataupun di luaran. Ini Korudi nih bakalan aktif banget nih di YouTube kelihatannya ya. Jadi nggak cuma ada MMA tutorial, nanti ada vlog, mungkin ada yang lain-lain tentang kesehariannya dia juga. Nah, jadi jangan lupa buat like dan juga subscribe channel Korudi. Nanti channel subscribe gue juga ada di bawah. Terus nanti bakal banyak video-video lain di sana, support terus channelnya Jam kita nih. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya.